Semangat pagi, salam sehat saudara-saudara terkasih. Mari kita persekutukan hati, pikiran, bahkan hidup kita menghadap Tuhan pagi ini untuk mengawali segala juang, karya, dan kerja kita. Kita masuk dalam saat teduh edisi Senin 22 Juni 2020. Kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan berkat, pemelihara hidup kami. Kami datang dalam kerendahan hati bersyukur untuk hari baru yang Tuhan perkenankan untuk kami jalani. Kami rindu sapaan dan tuntunan Tuhan melalui firman-Mu saat ini. Roh Kudus urapi dan terangi hati kami, sehingga kami dimampukan menghidupi firman Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengar dan kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Galatia pasal 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saling membantulah kamu. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Dari perikop pembacaan kita diberi tema, jangan pernah menyerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang pengkhotbah yang mulai jenuh dalam pelayanan mendapat sebuah mimpi. Ia melihat dirinya sedang memukul sebuah bongkahan besar batu granit dengan linggis. Tugasnya adalah memecahkan batu tersebut menjadi potongan-potongan kecil. Namun, sekeras apapun usahanya, ia tidak sanggup memecahkan batu itu sepotong kecil pun. Karena telah lelah dan putus asa, akhirnya ia memutuskan untuk berhenti. Tak lama kemudian datanglah seseorang dan berkata, "Bukankah saudara diperintahkan untuk melakukan pekerjaan ini? Kewajiban saudara adalah melakukan sebaik mungkin apapun yang terjadi." Sang pengkhotbah dengan kebulatan hati yang baru mengayunkan linggis tinggi-tinggi dan memukul batu granit tersebut hingga pecah. Batu itu pecah berkeping-keping. Ia hampir menyerah dan melewatkan satu pukulan yang menghancurkan. Saudara-saudara, Tuhan ingin agar kita tetap melakukan pekerjaan yang ditugaskannya, entah seberapa besar kesulitannya. Sekalipun keberhasilan tampak jauh dan mustahil, kita harus tetap berdiri dengan teguh dan meyakini bahwa tetap ada upah berlimpah bagi orang yang tekun. Apakah kita merasa lelah dalam pelayanan bagi Allah? Apakah kita pernah berkecil hati dan tergoda untuk menyerah kalah? Ingatlah akan mimpi sang pengkhotbah itu. Lebih baik kita tenang dan mengingat janji Allah yang diucapkan Paulus, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak
menjadi lemah. Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Saudara-saudara, kegagalan bukanlah suatu kekalahan jika Anda terus berusaha. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur diperkenankan menikmati firman-Mu pagi ini. Roh Kudus, mampukan kami untuk mewujudkan dalam hidup kami. Tuhan, seluruh kegiatan kami pagi ini kami pasrahkan kepada Tuhan. Tuntun kami dan peliharakan kami. Karuniakan berkat-berkat-Mu bagi kami. Rumah tangga kami Tuhan berkati. Anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan yang akan memberkati dan melindungi mereka. Orang tua, saudara-saudara, kekasih-kekasih kami, dimanapun mereka berada, Tuhan jua yang akan memberkati mereka. Jemaat-Mu, jemaat Efrata, Tuhan berkati. Majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, Tuhan juga yang akan memeliharakan mereka selalu. Pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan, Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Pemuda-pemudi-Mu Tuhan, jaga mereka dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas dan tanggung jawab mereka, dalam mengisi masa muda mereka. Saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena sakit penyakit, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan dan kuatkan mereka, yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Bersama dengan Papa dan Mama Kensi, kami bersuka cita karena Tuhan menganugerahkan putri terkasih di tengah-tengah keluarga. Sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Tuhan berkati dan tolong mereka. Mampukan kami saling menopang dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Pemerintah kami berkati Tuhan dalam menjalankan roda kepemimpinan di tengah kehidupan ini. Bangsa kami Tuhan peliharakan. Kota Bontang yang kami cintai, Tuhan pun juga yang akan memeliharakan. Kami tetap mempersekutukan hati kami berdoa bersama-sama untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Beri kesabaran bagi kami menanti waktu Tuhan untuk memulihkan bangsa kami, memulihkan kami semua. Iya Bapa, berkati kami dalam menjalani masa new normal, sehingga kami tetap menjalaninya dengan melakukan dan mewujudkan protokol-protokol kesehatan yang telah disampaikan kepada kami, sehingga kami selamat sentosa menjalani hari anugerah Tuhan. Kami pasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati hari baru anugerah Tuhan. Maknai dan isi dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Solideo Gloria.